Kita mau berbagi pengalaman, terutama kegiatan di Farm Sapi Perah, khususnya di Dusun Sawiran ini. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di kandang Farm Sapi Perah, tepatnya di Dusun Sawiran, Desa Dawonesengon, Kecamatan Purwodadi, Jawa Timur, Pasuruan. Nah, kita mau berbagi pengalaman, terutama kegiatan di Farm Sapi Perah, khususnya di Dusun Sawiran ini, bahwasanya untuk jenis sapi-sapi perah yang di Farm Sapi Perah ini, yang pertama memang jenisnya adalah Friesholstein atau istilahnya dibilang sapi FH. Itu yang pertama. Memang ada beberapa jenis sapi perah, ya, ada Jersey, kemudian ada yang jenis yang lain. Cuma khusus di kandang Farm Sapi Perah di sini, kita memang secara khusus mengadakan peternakan yang kita memang ada keturunan dari Friesholstein atau FH. Karena apa? Untuk kita memilih yang jenis-jenis FH, karena yang FH itu memang dari sejarah, bahwasanya untuk sapi FH khususnya kalau melihat sejarah itu memang saling berdarah. Dan untuk genetik yang dari FH itu memang khususnya untuk daerah Indonesia, ya, secara umum bahwa di Indonesia itu memang cocok kan untuk daerahnya dibanding dengan yang jenis cross, yang jenis Jersey dan jenis yang lainnya. Jadi ketepatan di Farm Sapi Perah ini memang pelihara untuk sapi perah jenis yang FH. Adapun memang di sini jenis-jenis FH ini ada keturunan yang aslinya memang kita dari FH, kemudian ada F1, F2 sampai F3 itu kita pelihara daripada anak-anaknya. Nah, khusus untuk pemeliharaan di sini, jadi yang pertama kita di kandang ini kita sediakan memang untuk sapi-sapi yang darah bunting, kemudian ada laktasi. Adapun yang darah bunting itu kisaran buntingnya dari 7 sampai 8-9 bulan. Kemudian untuk yang produksi kita memang ambilnya itu yang laktasi pertama. Jadi kita dari segi awalnya kita memang nanti mengambil sapi perah yang dari segi keturunan dari Indo F1 atau F2 itu nanti kita ambil darah maupun yang produksi yang laktasi pertama. Karena apa? Karena kalau kita nanti ngambil yang silan yang sudah laktasi kedua tiga, kita jangkanya pendek untuk pemeliharaan. Nah, di sini kita pelihara ternak sapi perah, harapan daripada farm di sini adalah jangka panjang. Jadi kalau kita ngambil darah kemudian laktasi pertama, jadi kita masih banyak lah waktu untuk kita pelihara sapi sendiri. Kemudian untuk regenerasi jangka panjang daripada pengadaan sapi, terutama untuk pembibitan, kita melaksanakan kegiatan istilahnya kawin IB atau inseminasi buatan, dan nantinya kita memang untuk pengembangan supaya kita mendapatkan genetik atau keturunan yang bagus, kita nanti pakai straw, ya, pakai straw atau bibit, istilahnya namanya bibit straw sesing. Jadi straw sesing itu memang sudah diproduksi dari BBIP Sungosari, ya, mulai tahun 2012 lebih kalau nggak salah itu. Jadi sektor ini memang diharapkan bahwa untuk peternakan di Indonesia, harapannya terutama kandang-kandang stal atau istilahnya pemeliharaan stal sapi perah mendapat keturunan atau genetik yang bagus, itu disediakan bibit atau straw sesing. Nah, sesing itu sendiri itu harapannya kita mendapat keturunan itu yang betina. Itu yang sebagian besar lahirnya betina. Dari straw sesing itu betina diberikan istilahnya 60-80% itu lahir betina. Itu pun tergantung dari kita cara mengawin. Jadi kalau menurut pengalaman kami pribadi, bahwasanya nanti kita mengadakan kegiatan di sini kawin IB-nya, inseminasi buatnya kita menggunakan straw sesing, kita menunggu nanti sapi yang berai itu kita awal berai itu kita memang menunggu waktu. Jadi ada batasan waktu. Jadi awal berai sapi yang bagus dikawin itu untuk di sini. Jadi awal berai tanda-tandanya itu ada macam-macam. Jadi mungkin ada yang sapinya itu
istilahnya kalau menguak atau bengak-bengok bahasa Jawanya. Kemudian yang kedua keluar lendir. Kemudian ada yang dikatakan ada rumus 3A. Jadi 3A buah banget kita lihat pulpa. Berarti itu ada terus keluar lendir. Lah itu pun kita nyala ngawin di sini itu memang ada waktu. Jadi birahi sapi adalah waktu 24 jam. Nah, jadi untuk ngawin yang lebih baik itu adalah setelah ada birahi itu 8 jam sampai 18 jam. Ya. Kemudian kalau yang dilaksanakan di kandang farm sini kita mengambil menginseminasi buatan atau ngawin sapi itu jaraknya adalah 8 jam sampai 18 jam. Itu kemungkinan terjadi bisa 70% daripada keberhasilan kita pengalaman di sapi perah farm, kandang sapi perah farm di sini. Kemudian yang saya maksud tadi untuk siklus birahi sapi itu jarak birahi pertama dengan jari kedua itu rata-rata jaraknya adalah 18 sampai 24 hari. Nah, rata-rataan jarak siklus birahi yang normal itu rata-rata adalah 21 hari. Jadi seandainya contoh katakan mungkin sapi itu kawin tanggal 1, kalau dikawin itu nggak jadi, itu kemungkinan bisa terjadi birahi. Kita harus mendeteksi nanti tanggal 18 sampai 24 jam, 24 hari. Jadi itu rata-rata mungkin sapi itu bisa terjadi birahi lagi tanggal 21. Itu dari rataan itu jarak siklus birahi pertama dengan jarak siklus birahi yang kedua, demikian. Ada sedikit banyak pengalaman terutama di kandang farm perah kita. Di sini kalau dikatakan sapi yang melahirkan, jadi apa? Yang melahirkan katakan bunting. Bilangnya kalau bahasa Jawanya itu kalau orang kampung katakan hamil, ya. Itu rata-rata 9 bulan. Jadi kenapa sambil rata-rata? Karena sapi pada umumnya itu lahirnya itu 9 bulan kurang seminggu, ada yang lebih dari 9 bulan lebih seminggu, bahkan ada yang lebih seminggu. Maka untuk sapi bunting, ya sapi bunting itu rata-rata 9 bulan. Itu untuk ciri-ciri sapi bunting. Kemudian berapa lama sapi itu bisa bunting? Jadi memang ada Pak ya, istilahnya sapi-sapi memang ada masanya. Jadi sapi itu masa aktif, masa produktif. Aslinya produktif itu dalam arti bisa dipelihara sampai berapa kali beranak. Nah, utamanya untuk di kandang farm sini kita melaksanakan kegiatan itu sapi sampai istilahnya sudah bunting, katakan sudah laktasi kelima ke atas, itu laktasi kita itu sudah mulai seleksi. Jadi seleksinya gini, jadi katakan ini sudah sapi laktasi kelima, terus sapi ini masih produktif, produksinya juga masih bagus, kita sampai tunggu sampai laktasi ke-7. Kalau mungkin dari laktasi kelima kita sudah sapinya nggak produktif, kemudian kesehatannya, produksinya, dari segi fisik sapinya sudah mungkin nggak produktif lagi untuk pelihara, baru kita nanti adakan dikaling. Sapinya istilahnya dikaling, ditukar atau dijual. Jadi kita mungkin ada sedikit proses pengembangan sedikit, nanti dijual ke jagal. Kemudian untuk perawatan Pak ya, terutama untuk di sini yang kita laksanakan perawatan sapi yang sudah bunting. Jadi yang pertama, sapi yang bunting khususnya sudah 8 bulan kita ada kandang lepas. Jadi kandang lepas semacam ini. Jadi kita adakan kandang lepas. Tujuan daripada sapi dilepas kandang yang 8 bulan adalah supaya sapi itu bergerak, tidak mudah lumpuh. Yang kedua, nanti supaya sapi itu melahirkan lebih gampang. Kemudian yang ketiga, dari sapi itu istilahnya kalau melahirkan itu nggak terjadi kesulitan. Itu lebih mudah untuk memperlancar daripada kelahiran dari itu sendiri. Itu. Kemudian di samping kita melaksanakan kandang lepas, juga ada terapi atau pengobatan. Jadi untuk menunjang daripada kejahatan sapinya. Jadi ada beberapa obat yang kita berikan supaya nanti sapinya itu mungkin
nggak terlalu mau menjelang melahirkan supaya nggak terjadi kecapean atau tenaganya berkurang, itu kita laksanakan sebelum melahirkan. Nah, untuk pengobatan yang kedua, kita juga ada pengobatan setelah pasca melahirkan. Jadi bahasanya itu postpartum artinya. Jadi setelah postpartum kita memang ada pengobatan. Di sini kita lakukan pengobatan yang pertama, ya. Kita menghadapi sapi yang habis melahirkan, pertama adalah pemberian antibiotik. Itu saya katakan pemberian antibiotik ini secara otomatis. Ya, kenapa dikatakan secara otomatis? Karena sapi-sapi yang habis melahirkan sedikit banyak pada alat reproduksi, ini dikatakan mungkin kita nggak tahu secara lebih detail, tapi kita mempunyai menggunakan antibiotik supaya nanti ada luka di dalam itu tidak timbul infeksi sekunder pada sapi yang habis melahirkan. Ini. Jadi secara otomatis kita berikan antibiotik. Kemudian untuk penunjang obat yang lain, mungkin vitamin atau apa, itu tergantung daripada situasi kondisi sapi yang habis melahirkan. Ini. Jadi ini pengobatan. Itu untuk pengobatan. Jadi itu beberapa manajemen yang kita laksanakan di farm sapi perah di sini. Jadi mulai pemeliharaan mungkin mulai dari darah bunting, kemudian mulai bunting, katakan bunting sudah di kandang, kemudian sudah 8 bulan kita lepas, kemudian kalau sudah melahirkan baru kita nanti masukkan ke kandang lagi untuk kandang perah khusus. Nah gitu. Jadi memang kandang ini memang kita buat sedemikian rupa untuk pelepasan daripada sapi-sapi yang bunting tua. Kalau sudah melahirkan, sudah kita masukkan ke kandang itu. Kemudian untuk sapi-sapi yang kita pelihara gini ya. Jadi kalau tadi saya sudah mengatakan sapi yang ini melahirkan, kemudian ciri-ciri. Jadi kita itu sebelumnya Pak ya, kita kawin ada catatan recordingnya. Jadi IB-nya itu nanti tercatat. IB itu tanggal berapa, bulan berapa. Nah, untuk IB kita dalam waktu 2-3 bulan setelah IB, walaupun sapinya itu enggak berai, ya kita tetap mengadakan proses pemeriksaan kebuntingan atau namanya PKB. Ya, jadi PKB kita laksanakan. Jadi kita memastikan bahwa sapi-sapi yang di sini sudah IB itu gimana? Habis IB, mungkin IB ini satu, IB kedua atau ketiga, tetap kita mengadakan langkah-langkah dari awal. Jadi setelah IB, kemudian sapi itu nggak berai, kita adakan PKB mulai dari umur yang IB sudah 2-3 bulan. Itu sudah ada kepastian. Kemudian setelah ketahui bahwa sapi itu sudah kelihatan bunting dari hasil IB 2-3 bulan, kemudian di sini juga dilaksanakan masa kering kandang. Nah, masa kering kandang yang kita laksanakan di kandang farm sapi perah ini rata-rata bunting 7 bulan sudah kering. Kenapa kita bisa melaksanakan untuk masa kering 7 bulan? Jadi yang pertama, tujuan daripada masa kering 7 bulan itu adalah memberikan istirahat pada sapi. Kemudian yang kedua, ya mengasih modal sapi itu untuk menunjang produksi yang akan melahirkan. Yang ketiga, memulihkan kondisi daripada sapi itu sendiri. Jadi itu intinya. Jadi kita berikan modal lah khususnya untuk sapi-sapi yang kemudian setelah masa kering 7 bulan baru kita 8 bulan kita turunkan ke kandang lepas. Demikian. Itu untuk di kandang farm sapi perah ini. Saya kira itu teman-teman. Jadi mungkin kita berbagi pengalaman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ilmu sedikit mungkin manfaat bagi teman-teman. Nanti dengan kondisi yang keadaan seperti ini, mungkin teman-teman kalau ingin berkunjung ke farm sapi perah khususnya di Dusun Sawiran, Desa Dawan Sengon, Kecamatan Bedol, Kabupaten Tajan, dipersilakan. Kita secara terbuka juga nanti menerima atau masukan mungkin dari kandang farm ini, dari teman-teman yang kita sudah bicarakan tadi, mungkin ada tambahan masukan untuk menambah pengalaman, kita bisa sharing terhadap perkembangan khususnya untuk perkembangan masa depan daripada sapi perah supaya tetap kita pelihara bisa maju dan berkembang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.